Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel kami. Kali ini kami akan camping lagi, dan ini kami sudah dalam perjalanan dan hampir sampai ke tempat tujuan. Untuk kali ini kami akan camping di camping ground Pesona Alam Gunung Bupak. Ini terletak di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Ini kalau kita lihat yang belok sebelah kiri itu menuju ke tamannya. Kita naik terus untuk langsung menuju ke campgroundnya. Jadi campgroundnya masih sedikit di atasnya. Nah, ini dia jalan masuk atau gerbang masuk menuju campground Gunung Bupak. Sudah banyak mobil-mobil yang parkir di sini. Kali ini kami menggunakan motor, berboncengan saja berdua dengan istri saya. Tadi diarahkan oleh petugasnya untuk motor parkirnya ada di bawah. Oke, kita parkir dulu menuju parkir area yang sudah disediakan. Cukup banyak ini motor yang sudah datang di sini. Semoga masih bisa mendapatkan spot camping yang bagus. Dan karena tadi kita tidak sempat memvideokan pada saat registrasi, ini video langsung kita skip untuk mendirikan tenda. Jadi di campground Gunung Bupak ini terdiri dari 6 teras yang bisa dipakai untuk mendirikan tenda. Ini kami berada di teras kedua. Jadi arahan dari petugas registrasi tadi untuk teras 1 dan teras 2 itu digunakan bagi yang mau camping non camper van ya. Jadi yang tidak bawa mobil seperti kami itu diarahkan ke teras 1 dan teras 2. Sementara teras bawahnya masih ada 4 teras lagi itu disediakan untuk camper van atau camping yang membawa mobil. Jadi mobilnya bisa diparkir di samping tenda. Ini kami langsung aja mendirikan tenda. Yang biasa kami bawa ini adalah tenda dari Are, tipenya M29. Tenda ini cukup tangguh dan cukup mudah pemasangannya. Ini sudah beberapa kali kami bawa ke campground dan juga beberapa kali camping di atas gunung ya, di puncak gunung. Sejauh ini cukup memuaskan. Untuk tendanya sendiri ini kapasitas 4 orang. Jadi terdiri dari 2 layer. Ini yang sedang kita garap ini adalah layer luar atau flysheetnya. Jadi untuk mendirikan tenda flysheet luar ini cukup kita masukkan frame yang sudah disediakan. Jadi ini disediakan 3 buah frame, 2 frame panjang yang nanti dipasang menyilang di atas tenda. Kemudian nanti ada lagi 1 frame yang agak sedikit pendek yang digunakan untuk membentuk kanopi. Jadi sudah ada selongsongnya, baik untuk atap tenda maupun untuk kanopi itu sudah ada selongsongnya. Kita tinggal memasukkan frame ke selongsong tersebut, kemudian dikunci atau dimasukkan ke paku pada ujung tendanya. Ini cukup mudah pemasangannya. Setelah 3 frame terpasang, kemudian selanjutnya kita pasak dulu sekeliling tenda. Jadi kita mulai dari belakang, karena nanti untuk membentuk kanopi kita akan menarik, sehingga untuk
di belakang harus dipasak dulu supaya tidak bergeser-geser ketika kita membuat kanopinya. Yang kami sukai dari tenda ini adalah selain innernya atau kamarnya, jadi untuk terasnya itu ada vestibul. Jadi untuk terasnya itu juga sudah ada terpal yang menyatu dengan innernya, dan terpalnya itu cukup tebal ya. Dan juga bisa dilihat di sebelah kiri itu ada pintunya, jadi pintu bukan hanya di depan tapi juga ada di samping, sehingga untuk lalu lintas pergerakan keluar masuk tenda itu bisa dari depan, bisa juga dari samping, sehingga memberikan kesan lega. Terasnya pun juga cukup luas ya, jadi misalnya kita tutup karena mungkin hujan atau hal lainnya, kita masih bisa beraktivitas di teras itu, bisa cukup untuk masak-masak atau aktivitas lainnya. Jadi selain tali yang di depan ya, yang digunakan untuk menarik bentuk kanopi, kita sarankan juga untuk memasang tali yang berada di samping kiri dan kanan tenda. Jadi karena kita ini sedang camping di gunung, walaupun bukan di gunungnya ya, tapi ini kita di lereng gunung yang berpotensi angin dan embun. Jadi ada baiknya kita pasang semua tali yang disediakan agar posisi tenda kita semakin kuat. Setelah selesai dengan bagian luar, kemudian kita pasang bagian innernya atau kamar. Jadi kamarnya ini cukup simpel pemasangannya, sudah disediakan hook, tinggal kita cantolkan ya. Sudah ada tempat di sekeliling outer bagian dalam, kita tinggal cantolkan saja hook yang sudah disediakan. Jadi ada 4 sisi hook, 2 di bagian belakang dan 2 di bagian depan. Ini akan membentuk innernya atau kamarnya. Jadi pada saat pemasangan inner ini nanti, antara inner dan outernya atau flysheet luar itu akan berjarak sekitar 5 atau 7 cm. Jarak ini sangat berguna untuk mencegah terjadinya kondensasi. Jadi jika di luar itu suhunya dingin sementara di dalam hangat, maka secara fisika pasti akan terjadi kondensasi atau pengembunan di bagian flysheet luar. Dan supaya pengembunan itu tidak menjalar masuk ke inner, maka ada jarak sekitar 5 atau 7 cm itu tadi untuk mencegah agar embun tidak langsung menempel ke innernya. Oke, kita rapikan dulu untuk cantolan-cantolan yang sudah disediakan. Jadi selain cantolan atas, di bagian bawah itu juga sudah disediakan hook yang juga dicantolkan ke sisi luar di bagian bawah tenda ya. Jadi ada 4 di belakang dan juga 4 di depan. Ini untuk menarik bentuk innernya supaya dapat membentuk kamar dengan sempurna. Selain untuk membentuk kamar atau inner, hook bawah ini juga berfungsi untuk mengencangkan terpal lantai. Jadi alas yang ada di bagian teras itu juga ada hook yang dihubungkan dengan outer agar terasnya terpasang dengan sempurna.
2,000 years later. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk kita mereview campground Gunung Kupa ini. Setelah makan malam kami baru sempat untuk membuat video lagi. Jadi ini sekitar jam 8 malam. Kebetulan kami mendapatkan kabut yang cukup tebal. Kabutnya datang dan pergi. Kami juga sempat untuk menuju ke taman yang berada di atas campground. Jadi dipisahkan dengan ada sedikit ladang tembakau. Posisi tamannya karena malam ini tidak terlalu banyak lampu juga ya, sehingga memang tidak banyak yang bisa kami videokan. Dan di taman itu ada satu gardu pandang yang cukup tinggi, dan pandangan dari gardu ini bisa mencakup seluruh area campground. Jadi sangat indah sekali, terlihat banyak lampu kelap-kelip, lampu-lampu dari tenda-tenda yang berada di campground. A few moments later. Pagi semua, pagi suamiku. Biasanya masih di teras tuh rokok-rokok. Ini pagi-pagi goreng mendoan. Perasaan jadi kegiatan rutinitas ngecamp nek gawe mendoan saiki. Rutinitas, tidak pernah absen buat mendoan. Pagi di Gunung Kopak jam berapa nih ya? Jam 6, kurang dikit, kurang 5 menit. Tendanya semakin banyak ternyata. Berarti malam-malam tuh nambah banyak tenda sih mas. Lumayan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lumayan. Ini pagi sini. Ini atas. Nah, untuk teras siring atas sama bawah itu 1 dan 2 nih. Kalau dilihat dari atas sama bawah itu untuk yang non camper van, terus yang teras siring berikutnya itu di camper van. Banyak nih. Dari ujung sini sampai ujung kananku sampai ujung kanan kiriku. Sini. Terus depan bawah itu ada kolam renang, kecil kolam renang anak-anak, mainan anak-anak. Di bawah sana ada juga camper van, paling bawah dekat parkiran. Pagi berkabut. Terus di atas itu ada taman, tapi nggak kelihatan nih kalau macam ini. Orang berdiri ya enggak tuh. Ada orang berdiri di mana? Orang berdiri itu ada taman belakangnya. Kita review taman di atas. Oke. Itu ada camper van betul-betul di atas. Nanti kita review di situ. Kembali ke suamiku. Udah mateng kah? Alhamdulillah. Udah ya, makan dulu. Makan mendoan. Nanti kita review di atas taman. Sama itu kalau fan-nya belum di tenda camper van-nya belum di
bongkar. Nah, nanti Oke, kita lanjut lagi untuk eksplor ke taman. Jadi karena semalam itu lampunya juga temaram ya, jadi tidak terlalu jelas. Ini kita ulangi lagi untuk melihat kondisi taman. Cukup luas ternyata tamannya, dan banyak tumbuhan-tumbuhan, bunga-bunga. Ada juga beberapa spot foto yang instagramable dengan latar belakang gunung-gunung, latar belakang bukit-bukit. Ada juga di sebelah kiri itu nampak pemandangan area perkampungan. Jadi kalau pandangan dari gardu atas itu sangat luas ya. Jadi seluruh campground akan nampak, bisa dilihat dari gardu pandang di taman. Jadi kita bisa lihat itu campgroundnya terdiri dari 6 buah teras. Di pagi ini termasuk sangat ramai ini. Bagian besar spot sudah terisi, dan di paling bawah itu juga ada kolam renang. Ya heran aja, ini banyak juga ada anak-anak kecil yang mandi di kolam, padahal dinginnya minta ampun di sini. Jadi karena ini berada di lereng Merbabu, jadi pasti udaranya sangat dingin. Untuk fasilitas toilet ada di 2 tempat. Jadi di bagian atas itu ada 1 deret toilet terdiri dari 3 buah kamar mandi ya, dan itu berdekatan dengan musola. Sementara di bagian bawah yang di dekat kolam itu juga ada kamar mandi, itu berisi 4 deret kayaknya. Jadi bagi yang berada di bawah bisa menggunakan kamar mandi yang bawah, kalau yang di atas bisa mengambil yang terdekat. Sedangkan untuk kantin disediakan juga, hanya saja itu kantinnya berada di luar area campground. Kantinnya itu terletak di bawah parkir motor yang di awal video tadi. Jadi di samping parkir motor itu ada disediakan kantin, dan kantinnya juga cukup lengkap. Jadi misalnya kekurangan bekal atau mungkin anak-anak mau jajan, itu bisa disediakan. Baiklah teman-teman, cukup sekian video dari kami. Semoga apa yang sedikit dapat kami sampaikan ini dapat memberikan informasi cukup bagi teman-teman sekalian dalam memilih campground. Jika suatu saat mau camping, maka kami rekomendasikan pesona alam Gunung Bupak ini cukup recommended ya. Fasilitasnya bagus, tempatnya luas, dan yang penting udaranya sangat sejuk. Terima kasih atas perhatian teman-teman menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan informasi ketika kami mengupload video-video baru. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.